Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah kami dari Pondok Pesantren Modern Ar-Rahmat Majalengka akan kedatangan tamu Bapak Wakil Menteri Agama RI, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Zainud Tauhid, yang insya Allah akan berkunjung ke pondok kami sebentar lagi. Menurut jadwal beliau akan datang setelah asar, namun segala sesuatunya kita tidak bisa diprediksi. Yang penting kita sudah siap sedia menyambut beliau. Semoga kedatangan beliau dalam waktu dekat ini memberikan manfaat dan barokah buat kita semua, khususnya santri dan para ustadz-ustadzahnya. Itu saja. Saya yakin kedatangan beliau ke sini memberikan pencerahan dan arahan juga buat perkembangan dan kemajuan Pondok Pesantren Modern Ar-Rahmat Baragati Majalengka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk ya nanti ini untuk putri semua nanti semua ya. Ternyata santri itu lebih banyak putri. Iya. Lebih banyak. Assalamualaikum. Ya. Kita langsung ke Masjid, Pak. ke masjid aja ya. Ya. Oh, ke masjid. Ya. Udah mulai, udah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah ampun kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta
Janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for Salisa and Winnie. May Allah always blessing us. Amin. Al-Barnamiju Thalith Kalimatul Tarjibiyatun Min Ro'isil Maktabil Iklimiyi Di Wizarati Dini Jawal Gorbiyah Li Dr. Kiai Haji Adib M. Arif Falyatafadol Mashkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil karramin al-ulama wal su'ama al-asatiz wal asatizah, wabil khusus kepada guru kita semua, Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Kiai Haji Zainul Tauhid Sa'adi MSI. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum fi hadzal ma'had al-mubarak Pesantren Modern Ar-Rahmat Barakati. Mudah-mudahan kehadiran beliau di sini menambah keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati jajaran pimpinan di Kementerian Agama Kabupaten Majalengka, sini hadir Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, hadir juga Bapak Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, dan jajaran dari Kementerian Agama yang lain. Di sini hadir juga dari Kecamatan Palasah. Terima kasih Pak Camat, Pak Kapolsek, ini sohib saya, beliau, Pak Danramil, juga pengasuh Pondok Pesantren, Dewan Pengasuh Pak Kiai Jim. Yang kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Ustaz Anak Cahana beserta keluarga, wabil khusus Umi tercinta. Gak disebutkan, Abi takut diprotes nantinya. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim, wabil khusus para santri-santri yang kami banggakan bisa bertatap muka langsung dengan orang-orang hebat. Maka dari itu Abi selalu pesan kepada kalian harus bangga menjadi santri, karena santri itu beliau Bapak Wamen ini juga adalah santri ya. Nanti Abi minta beliau untuk menyampaikan motivasi kepada kita semua bahwa jadi santri itu harus bangga, dan santrilah yang harus mengisi kemerdekaan Republik
Republik ini. Ya, salah satu di antaranya buktinya beliau sebagai santri dan sekarang beliau adalah Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Kita doakan beliau sama-sama agar beliau selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan beliau semakin berkah dan bermanfaat untuk bangsa dan negara ini. Amin ya. Sekali lagi terima kasih Pak Wakil Menteri berkenan hadir di tempat di mana saya dengan para santri hampir setiap hari di sini ya. Sebelum saya ke Bandung setiap hari di sini, tapi setelah di Bandung ya seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali bersua dengan para santri. Dan Pondok Pesantren Ar-Rahmat ini terdiri atas beberapa lembaga pendidikan Pak Wamen, dari mulai taman kanak-kanak ya, kemudian sekolah dasar, kemudian SMP, madrasah aliyah dan SMK, satu lagi madrasah diniyah. Jadi cukup banyak lembaganya, tetapi yang mukim di pesantren dan diwajibkan untuk mukim adalah ananda-ananda, siswa-siswi SMP dan madrasah aliyah, dan sebagian dari anak-anak SMK yang hadir. Mohon doa dari Pak Wamen, mudah-mudahan santri-santri Ar-Rahmat menjadi santri-santri yang soleh dan soleha, menggapai masa depan yang cerah ya. Bisa mengisi kemerdekaan ini menjadi calon-calon pemimpin masa depan. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada seluruh undangan. Mohon maaf apabila kurang banyak kekurangan dalam penyambutan. Wabil khusus tadi kami juga terima kasih Pak Wamen yang berkenan untuk meletakkan batu pertama untuk pembangunan asrama putra Pondok Pesantren Ar-Rahmat. Mudah-mudahan dalam pembangunannya lancar, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'du. Ulama al-kiram wa su'aman a'izzah, wabil khusus pada yang saya hormati dan saya muliakan para pengasuh Pondok Pesantren Ar-Rahmat, kepada yang terhormat, yang sangat kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Akhina Al-Fadil Bapak Ki Haji Dr. Adib beserta Ibu Nyai, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Majalengka beserta seluruh jajarannya, Bapak Dan Ramil, Bapak Camat, Bapak Kapolsek yang sangat saya muliakan, saya hormati, tentunya adik-adik sekalian, para santriwan santriwati yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah, walhamdulillah, alhamdulillah, saya bisa bersilaturahim di tempat yang sangat luar biasa, di Pondok Pesantren Ar-Rahmat. Saya tadi perjalanan dari Jakarta berhenti di Indramayu,
berhenti di Majalengka, terus menuju pondok pesantren. Rasanya tadi di perjalanan itu lelah banget, capek banget. Tapi begitu masuk pesantren, segar kembali. Ibaratnya seperti ikan dapat air. Ikan dapat air. Dibayangkan saja kalau ikan dapat air, seger apa seger? Seger apa seger? Itulah seperti saya. Perasaan saya segar kembali. Ada energi positif yang mengalir dalam darah saya. Apalagi setelah melihat adik-adik anak-anak santri yang sehat-sehat, gagah-gagah, ganteng-ganteng, tambah seger. Lihat santriwatinya yang cantik-cantik, yang pintar-pintar, tambah seger. Saya iri, pengen rasanya menjadi seperti Anda semuanya. Kalau boleh jarum jam diputar kembali, ingin rasanya saya ingin kembali menjadi seperti Anda. Tapi jarum jam terus berputar, tidak mungkin dia kembali lagi. Kenapa? Karena di tempat seperti inilah, di pondok pesantren inilah, dididik calon-calon pemimpin-pemimpin bangsa, calon-calon orang-orang yang nantinya menebarkan ajaran agama ke tengah-tengah masyarakat, membimbing umat, mencerdaskan umat agar mereka tidak tersesat di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah panjang tentang pesantren saya kira kita semuanya sudah pernah baca. Indonesia yang sekarang merdeka, yang tahun 2021 nanti akan kita peringati ulang tahun yang ke berapa? 76. Itu tidak mungkin merdeka kalau tidak ada kiai, tidak ada santri. Betul nggak? Betul apa betul? Indonesia merdeka ini karena jasa para ulama-ulama kita, jasa para santri-santri kita yang telah rela mengorbankan nyawa, darah, dan air mata. Untuk apa? Agar Indonesia terbebas dari penjajahan Belanda. Adik-adik masih ingat bagaimana sejarahnya dikeluarkan resolusi jihad. Siapa yang mencetuskan revolusi jihad? Siapa? Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Apa resolusi jihad itu? Resolusi jihad adalah fatwa tertulis yang ditetapkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Yang bunyinya apa? 1. Negara Indonesia yang merdeka tanggal 17 Agustus tahun 45 adalah negara yang sah. Negara yang sah. Membela negara Indonesia merupakan kewajiban agama bagi setiap muslim dan muslimah. Membela Indonesia yang baru merdeka dari tangan-tangan penjajah merupakan kewajiban bagi seluruh muslim dan muslimah, termasuk santri-santri dan santriwati. Dan yang ketiga, mati
karena membela negara, hukumnya mati syahid. Atas dasar itulah santri-santri turun untuk perang melawan sekutu yang ingin kembali menduduki Indonesia. Dia rela mengorbankan nyawanya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan orang tuanya. Untuk apa? Membela negara Indonesia. Dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 November. Makanya setiap tanggal 10 November diperingati Hari Pahlawan. Memperingati 10 November hakikatnya juga memperingati para syuhada-syuhada bangsa. Syuhada-syuhada bangsa yang telah melaksanakan fatwa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang disebut dengan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh beliau pada tanggal berapa hari tahu? Tanggal berapa? Tanggal berapa? 22 Oktober. Pinter semuanya. Santrinya Pak Kanwil luar biasa. Dan atas dasar itulah pemerintah Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo menetapkan tanggal 22 Desember menjadi hari Santri Nasional. Untuk apa? Memberikan pengakuan terhadap perjuangan para santri. Ya, ini waktunya sudah sebentar lagi maghrib. Pengakuan negara terhadap pesantren ini harus diterima, disyukuri. Karena memang pesantren benar-benar terbukti memberikan dharma bakti untuk Ibu Pertiwi. Kalau kanan. Tidak hanya tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri Nasional, tapi pemerintah juga menetapkan Undang-Undang Pesantren. Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Undang-undang ini memberikan pengakuan bahwa pondok pesantren setara, semartabat, sederajat dengan sekolah-sekolah umum yang lain. Tepuk tangan. Jadi adik-adik sekalian, jangan merasa berkecil hati sekolah di pondok pesantren. Jangan merasa minder. Jangan merasa menjadi anak kelas nomor 2 dibandingkan yang lain. Anda harus bangga. Pertama, Anda diakui kedudukannya sederajat dan semartabat. Martabat itu dari kata tartib. Tartib itu kalau tidak urut nggak sah. Betul betul. Rukun sholat itu terakhir adalah tertib. Wudu, rukun wudu terakhir tertib. Nggak boleh kakinya dulu baru sholat. Itu nggak sah. Makanya kedudukan Anda itu penting. Martabat Anda sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Dan alhamdulillah keluaran pondok pesantren juga tidak malu-maluin. Apa malu-maluin itu? Ngisin-ngisinin. Benar? Hah? Ngiragen. Ya, tidak malu-maluin karena apa? Lulusan pesantren juga bisa menjadi insinyur, menjadi dokter. Banyak, betul nggak? Yang jadi bupati banyak, yang jadi gubernur banyak.
Gubernur Jawa Tengah, wakil gubernurnya Ustadz Yasin, santri. Yang jadi menteri banyak, apalagi wamen. Bahkan wakil presiden Republik Indonesia yang namanya Romo Ki Haji Ma'ruf Amin juga anak pesantren, sama seperti Anda. Gus Dur, Allahumma beliau juga dari pondok pesantren yang pernah menjadi presiden Republik Indonesia. Yang keberapa? Yang itu semuanya adalah anak-anak santri yang dulu sama seperti Anda. Untuk itu Anda harus bangga menjadi santri. Pak Kanwil, Pak Kanwil ini ibaratnya gubernur agama Jawa Barat. Gubernur agama Jawa Barat Pak Kanwil dari santri pesantren. Jadi jangan main-main sama anak santri. Tepuk tangan. Untuk itu saya mendoakan mudah-mudahan yang hadir di sini anak-anak sekalian, insya Allah nanti ada yang menjadi insinyur, dokter, menjadi bupati, menjadi anggota DPR, menjadi menteri, menjadi presiden. Yang namanya sungguh-sungguh insya Allah dikabulkan. Cuma saya minta satu, ketika nanti Anda benar yang saya sebutkan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi gubernur, jadi menteri, jadi orang kaya, jenderal, ingat sama saya. Boleh jadi itu karena doa saya yang hari ini dikabulkan oleh Allah, didengarkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Dan ketika itu Anda ingat sama saya, kirim Fatihah untuk saya. Mungkin saya sudah ada di dunia lain. Adik-adik sekalian, untuk itu Anda harus semuanya belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh selama Anda di pesantren. Manfaatkan sungguh-sungguh Anda belajar di pesantren. Saya kira kita semuanya hafal kitab yang kita kaji bersama, Alalan Darul Ilmah, ya? Hafal ya? Ayo kita sama-sama. Alalan illa bismillahirrahmanirrahim. Ada 6 syarat kalian nanti akan sukses. Yang pertama juga cerdas. Cerdas dalam arti tidak hanya cerdas akal pikirannya, tapi juga cerdas hatinya, kolbunya, sehingga dia bersih, mendapat menerima ilmu dari Allah. Karena ilmu ada nur, cahaya, dan dia hanya bisa masuk ke dalam jiwa-jiwa yang bersih. Pertama cerdas. Yang kedua wahirsin, punya rasa tamak. Tamak terhadap ilmu boleh. Kesungguhan, keseriusan untuk menimba ilmu, merasa tidak cukup, itu boleh.
Yang ketiga, sabar. Sabar itu tidak cepat tergoda oleh sesuatu hal. Pasti di pesantren itu banyak rintangannya, banyak godaannya. Yang pengen pulang, yang kalau sudah akhir bulan uang jajannya habis, ya. Dan makan di pesantren itu ya harus kita terima, karena menunya istimewa. 5T ya. Apa 5T itu? Tahu, tempe, telur, terong, apa lagi? Yalah, pokoknya itu harus sabar, dinikmati. Kita ini kadang-kadang, adik-adik sekalian, saya itu ngumpulin teman-teman hanya pengen bakar terong, makan bareng-bareng gitu. Ingat semasa-masa seperti Anda begitu, ini menjadi kenangan yang indah. Percayalah, kesulitan Anda selama di pesantren, kesusahan Anda selama di pesantren, itu akan menjadi kenangan yang indah di saat nanti Anda semuanya menjadi orang-orang hebat. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah wabul batin, punya bekal. Ya, punya bekal yang cukup. Bekal tidak harus dalam makna finansial, tapi bekal doa dari orang tua, kesubuhan kita, ya. Dan yang terakhir adalah guru yang pintar, guru yang pandai. Alhamdulillah, Anda semuanya masuk di pondok pesantren Ar-Rahman. Ini sudah tempat yang paling tepat, karena disinilah Anda mendapatkan guru-guru yang pintar, guru-guru yang alim, yang insya Allah nanti akan mengantarkan Anda semuanya menjadi orang-orang hebat. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sekalian semuanya diberikan kesehatan, tetap dijaga protokol kesehatan, ya. Meskipun Anda semuanya sudah di lingkungan yang bebas dari COVID, tapi tetap harus dibatasi. Orang tua yang biasa nengok anaknya sementara puasa ya, puasa untuk tidak ditengok oleh bapak ibunya. Warga, enggak, ya. Ini demi menjaga kita semuanya, kesehatan adik-adik sekalian, juga kesehatan para masyayikh, para kiai-kiai kita. Ya, sekarang ini adik-adik sekalian, COVID-19 sudah semakin terus bertumbuh, berkembang di Indonesia. Sudah mencapai angka 1 juta. Kita semuanya harus tetap waspada, menerapkan protokol kesehatan dengan cara yang ketat. Ya, budaya atau kebiasaan sambangan orang tua mengunjungi anak untuk sementara dihindari. Karena apa? Mungkin adik-adik imun masih kuat, masih sehat, masih bisa bertahan dengan COVID-19. Tapi para masyayikh, para kiai-kiai, ya, para asatidah kita, ini yang pada sudah sepuh itu juga harus kita jaga kesehatan dan keselamatannya. Ya, ini pesan saya. Dan demikian akhir kalam. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat maghrib di sini. Nanti.